Di suatu zaman, terdapat sebuah organisasi yang dibentuk untuk sanggup menembus melintasi dimensi dan juga waktu. Sebuah organisasi yang disebut sebagai Security Force, disingkat S-Force. Bagaimana cara S-Force melintasi dimensi dan juga waktu? Mereka ternyata menggunakan teknologi terbaru yang dikembangkan pada saat itu. Lewat kemampuannya yang bisa menembus ruang dan waktu, mereka berkelana untuk memberantas kejahatan. Tujuan yang sangat mulia. Organisasi ini dipimpin dan diotaki oleh dua orang terkemuka. Perkenalkan Komandan S-Force bernama Justify, sosok pemimpin yang sangat tenang dan berkepala dingin. Dialah komandan yang mengkomandoni anggota-anggota S-Force untuk menjalankan misinya melintasi berbagai era dan juga dimensi, tentunya di bawah perintah strategisnya. Tapi ada satu hal menarik soal Justify, bahwa tidak banyak yang pernah melihat wajah sang komandan, atau mungkin tidak pernah ada yang melihat sosok aslinya. Sebab tubuhnya dilengkapi dengan setelan armor yang tampil futuristik setinggi 3 meter. Komandan Justify sangat terkenal akan kekuatannya yang piawai dalam pertarungan adu pukul. Dia bahkan tidak mempunyai senjata seperti misalnya pistol maupun pedang. Bisa dibayangkan sendiri seberapa badass-nya Komandan Justify dalam setiap pertempurannya. Tapi inilah dia, sosok pimpinan dan komandan S-Force yang misterius, Justify. Berikutnya merupakan sosok yang karismatik, Profesor Digama. Dia yang mengepalai divisi keilmuan di S-Force. Dia memakai semacam device pada salah satu matanya, dan dia juga punya kebiasaan yang suka menggonta-ganti tampilan atau pemodelan markas S-Force sesuka hati dia. Akibat hal ini, dia tak jarang menerima banyak komplain dari anggota-anggota lainnya. Tapi predikatnya sebagai seorang profesor tak luputnya membuat dirinya disegani dan memiliki kemampuan tempur yang tidak bisa diremehkan. Bahkan dia memiliki rivalitas yang sangat kuat dengan target buruannya, sebuah kelompok bernama Cyframe. Seperti ada semacam hubungan antara Profesor Digama dan juga Cyframe, Profesor Digama ini juga tampaknya sanggup mengeluarkan energi elektrik mirip seperti yang bisa dilakukan oleh Cyframe. Mungkin di masa lalu mereka pernah sama-sama terlibat dalam suatu hubungan ya. Tidak ada yang tahu. Tapi rivalitas mereka sangatlah kental sehingga membuat Profesor Digama terlihat begitu menikmati perburuannya atas Cyframe. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan anggota-anggota S-Force di bawah perlindungan Justify dan Profesor Digama. Kita mulai dari Chiyomaru, anggota termuda, seorang ninja atau shinobi. Dia menggunakan shuriken yang sangat besar sebagai senjatanya. Pakaiannya juga ternyata didesain untuk memudahkan penyusupan dan juga mobilitas. Dulu kepala desa tempat Chiyomaru tinggal pernah berpesan padanya bahwa Chiyomaru harus menghukum para penjahat demi umat manusia dan juga kedamaian dunia. Dari sinilah Chiyomaru mulai tergugah untuk menegakkan keadilan. Meskipun begitu, dalam keanggotaannya di S-Force, dia dibebani misi yang sampai saat ini belum bisa dituntaskannya. Sebuah misi penangkapan yang mirip seperti yang ditugaskan kepada Profesor Digama atas Cyframe. Chiyomaru ditugaskan memburu seseorang bernama IP Masquerena. Ya, Masquerena seorang gadis yang sangat pintar melarikan diri. Dia bergerak menaiki motornya dan sangat lincah berlari ke sana kemari. Inilah tantangan bagi Chiyomaru. Sanggupkah suatu saat nanti dia bisa menangkap si lincah Masquerena? Selanjutnya coba kita berkenalan dengan beberapa senior Chiyomaru di sini, dan mereka sangatlah hebat. Mereka terlihat sangat stylish dan juga agak norak ya kalau Chiyomaru bilang gitu. Atau lebih tepatnya unik lah ya sebagai anggota S-Force. Pertama perkenalkan ada Platina. Dia adalah seorang wanita yang bisa memanipulasi ruang dan waktu. Dia sering tersenyum sinis meskipun sedang marah, sehingga agak sulit bedain pas dia lagi senyum beneran atau senyum marah. Dan hal ini yang bisa bikin dia terlihat begitu menyeramkan sih. Selanjutnya ada Aura Fist, anggota andalan atau bisa dibilang merupakan kartu trump dari S-Force yang memiliki rasio penangkapan yang tinggi dalam setiap misi-misinya. Bahkan dia sudah sangat menaruh martabatnya pada keberhasilan penangkapan target misi-misinya itu. Dia memiliki penampilan seperti seorang koboi dengan tampilan yang futuristik ya. Dia juga bertarung menggunakan sebuah pistol. Tampaknya dia sengaja bergabung dengan S-Force dalam rangka memperoleh informasi soal target misinya. Sebuah kelompok yang dikenal sebagai Time Thief. Ya, kehebatan Aura Fist tidak bisa dipungkiri di dalam kelompoknya itu. Tapi ternyata dia masih kewalahan menangkap rival abadinya, yaitu Raydor.
Mereka berdua bahkan sempat berjumpa di salah satu kejadian, tapi belum diketahui seperti apa konfrontasi mereka. Kemudian anggota berikutnya ada Edge Razor, seorang samurai S-Force yang hampir sehebat Aura Fist. Terlepas dari penampilannya, dia merupakan spesialis yang mengerjakan misi-misi tim. Mirip seperti Justify, wajah asli Edge Razor ini sangat jarang diketahui oleh siapapun, minimal bagi Chiyomaru. Terakhir, S-Force punya Gravitino, seorang anggota baru yang diangkat langsung oleh Komandan Justify, dan sebelum bergabung dengan S-Force, dia terkenal dengan sebutan Gravity Controller. Dia menggunakan teknologi terbaru S-Force di tiap-tiap bagian tubuhnya yang tentunya secara drastis meningkatkan kemampuannya dalam memanipulasi dimensi. Dia punya kemampuan untuk memanipulasi ruang dan waktu sama seperti Platina, dan tampaknya dia juga merangkap sebagai seorang ilmuwan di bidang tersebut. Bagaimana? Mereka sangat unik kan ya? Markas S-Force yang bernama Bridgehead dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Platina dan dilengkapi dengan fungsi yang memudahkan pergerakan menembus ruang dan juga waktu. Di sini bisa dilihat Komandan Justify seolah sedang memperkenalkan sesuatu kepada Gravitino soal hologram yang ada di depannya itu. Bisa disiratkan di sini, hologram-hologram ini merupakan target buruan anggota-anggota S-Force. Aura Fist terlihat ditautkan dengan Ridor. Kemudian Profesor Digama ditautkan dengan Psyframe Gear Gamma. Chiyomaru belum diketahui ditautkan dengan siapa. Seharusnya sih dia tautin bareng sama IP Masquerena sih. Soalnya udah di-reveal juga tadi kalau Chiyomaru memang ditugaskan menangkap Masquerena ya. Mungkin kejadian ini diambil sebelum Chiyomaru di-assign buat nangkap targetnya itu. Nah, terus di sini ada Platina yang juga kita belum tahu siapa target buruannya. Terakhir di hadapan Justify dan Gravitino bisa kita lihat sosok Psyframe Multi-Threader yang kemungkinan akan ditautkan sebagai target buruannya Gravitino. Mungkin kejadian ini berlangsung di awal-awal Gravitino diangkat sebagai anggota S-Force. S-Force juga punya teknologi otomasi tingkat tinggi seperti misalnya pabrik yang memproduksi robot anjing dengan jumlah yang banyak. Dan teknologi ini dikembangkan oleh Profesor Digama. Robot anjing yang dihasilkannya ini dinamakan sebagai Dogtech. Nah, Dogtech ini ukurannya lebih besar dari manusia, bahkan didesain untuk ditunggangi manusia langsung. Nah, S-Force menggunakan mereka itu sebagai kendaraan ya, dan selain sebagai moda transportasi, Dogtech juga berguna untuk mengirimkan peralatan di tengah misi. Nah, bagaimana kira-kira perjalanan S-Force melintasi waktu dan menangkap target buruannya itu? Seperti rivalitas Chiyomaru dan juga Masquerena. Kemudian sanggupkah Profesor Digama mengalahkan Psyframe Gear Driver? Lalu punya juga perjalanan Aura Fist dalam menangkap Ridor. Siapakah target buruan Platina kalau gitu? Dan benarkah Gravitino memang ditugaskan menangkap Psyframe Multi-Threader? Lantas siapakah organisasi-organisasi misterius bernama Time Thief dan juga Psyframe ini? Apakah benar mereka itu jahat? Atau mungkin mereka cuma punya metode yang berbeda saja tapi mungkin satu goal yang sama?